Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inni a'udzu bika an udilla au udalla au uzilla au uzalla au udlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid darain. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang halaman 23 ya. Kemarin sampai kepada doa memakai pakaian baru. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma suni'a lahu wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma suni'a lahu. Hadis sahih. Ini doa mirip seperti kita kalau doa baru menikah ya. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha. Kenapa mirip? Sebab suami atau istri itu adalah baju untuk yang lainnya. Jadi baju dalam banyak hal ya. Seorang yang sudah menikah, istrinya atau pasangannya itu harusnya bisa menutupi aib-aibnya sebagaimana pakaian menutupi aib-aib tubuh kita. Koreng-koreng kan dan senggitan sih kelambi. Maka bobrok kita ditahu oleh istri, tidak boleh keluar daripada rumah itu. Kalau ditahu suaminya misalkan suka ngomong kasar, jadi cuma dia saja yang tahu, kecuali memang untuk islah, untuk mencari solusi perdamaian. Dan juga menjadi zina, perhiasan. Pakaian fungsi keduanya menjadi perhiasan. Jadi suami istri itu saling menghiasi satu dengan yang lainnya. Ketika suami itu menduduki kedudukan yang tinggi, jadi kepala dinas A, dinas B, ustadz, masyayikh, jadi al-karwan, maka secara otomatis istrinya akan dihormati oleh orang lain. Memang kan menjadi zina. Kebaikan suami menjadi perhiasan bagi istri. Begitu juga kebaikan istri menjadi perhiasan bagi suami. Dan sebaliknya, sebaik apapun seorang laki-laki, mensalah asin pilih senina. Dia pilih istri yang jelek namanya, yang jelek akhlaknya, yang jelek interaksi sosialnya dengan masyarakat, yang ikut rusak adalah namanya suami. Pakaian juga seperti itu. Sebagus apapun kita, kalau pakaian yang kita gunakan pakaian yang menampakkan kefasikan, dianggap kita orang fasik. Contoh, ustadz dia nih, tapi kaos oblong dia pakai sholat, apa? Singlet dia pakai sholat. Meski hukum asalnya boleh, sah secara fikih sah, tetapi dalam kajian akhlak su'ul adab. Su'ul adab kepada siapa? Khalik, kepada yang menciptakan dia. Papa berdaya kan tua RT saja kan yang semel berkelambi lengi-lengi untuk sholat, kemudian pakai kaos oblong, pakai kaos kampanye. Masya Allah disuruh milih kan. Udah ya. Nah, ini pakaian. Orawina fi kitab at-Tirmidzi fi kitab at-Tirmidzi min an Umar radhiyallahu anhu. Kami riwayatkan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, telah bersabda, man labisa thawban jadidan, siapa-siapa yang mengenakan pakaian baru, faqala, lalu dia membaca doa, alhamdulillahilladzi kasani ma uwari bihi aurati wa atajammalu bihi fi hayati. Segala puji bagi Allah yang telah memakaikan aku pakaian ini, ma uwari bihi aurati, di mana dengannya aku menutup auratku, wa atajammalu bihi fi hayati, dan aku berhias dengannya dalam kehidupanku. Thumma amada ila thawbil ladzi akhlaqa fatasaddaqa bihi.
lalu kemudian dia bersandarkan atau dia tangguhkan pakaiannya yang lain yang telah dia lepaskan, fatasaddaqa bihi, lalu dia sedekahkan pakaian tersebut, kana fi hibdillahi wa fi kanafihi azza wa jal wa fi sabilillahi hayyan wa maitan. Apa fadilahnya? Adalah orang tersebut, ini sebelum ke fadilahnya, dia punya dua amal orang ini. Pertama, dia dapat baju baru lalu bersyukur kepada Allah dengan membaca doa, alhamdulillahilladzi kasani ma wari bihi aurati wa tajammalu bihi fi hayati. Amal yang kedua, dia tanggalkan dulu pakaian lamanya. Amal yang ketiga, bukan hanya dia simpan pakaian tersebut, dia sedekahkan pakaiannya yang lama sebab dia sudah punya pakaian yang baru. Maka apa fadilahnya? Bagi orang seperti ini, kana fi hifdzillahi, dia akan mendapat penjagaan dari Allah. Wa kana fi kanafillahi, wa fi kanafillahi, dan dia ada pada kanafnya. Apa saya terjemahkan di sini? Di sana apa terjemahannya ada? Dia ada pada, kemudian dia bermaksud mengambil pakaiannya yang sudah usang itu untuk disedekahkan. Istilahnya dia berada di dalam lindungan dan naungan Allah, baik saat hidup maupun setelah mati. Naungan. Naungan. Kanaf itu sebentar, di sini bukan naungan. Sebagai Lindungan dan naungan. kana fi hifdzillahi, maka dia adalah dia pada penjagaan Allah. Sayap, kanaf itu sayap ya. Baru ingat saya. Kanaf itu sayap, maka dia ada dalam sayap, maksudnya naungan tadi. Jadi sayap itu seperti, antum pernah lihat ayam yang punya anak kecil baru menetas, bagaimana cara dia jaga anak-anaknya? Dia buka sayapnya, terus anak-anaknya masuk ke dalam. Siapa berani ganggu dia, dikejar. Anak ayam yang diganggu hidupnya langsung marah, dikejar. Maka orang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, apa kata Nabi SAW, yang dapat baju baru bersyukur dengan baca doa, lalu baju lamanya dia sedekahkan karena Allah, dapat penjagaan dari Allah dan ada dalam lindungan Allah. Penjagaan maksudnya ketika dalam keadaan bahaya, maka Allah menyelamatkan dia dari bahaya. Ketika akan mendapatkan nikmat, Allah juga selamatkan dia dari keburukan yang boleh jadi timbul dari nikmat tersebut. Dan karena nikmat musibah itu tidak selamanya berupa sesuatu yang kita benci. Kadang berupa sesuatu yang kita cintai. Minum teh suka apa enggak? Suka. Tapi kalau minum teh tiap hari gulanya 2 sendok, 2 sendok tiap minum teh, lalu diamalkan sampai selama 30 tahun, kira-kira apa yang terjadi? Diabetes, penyakit. Gula juga bisa mendapat penyakit. Lain teh, lain kue tar, lain pokok semai-mai no. Enak, tapi bisa berdampak buruk. Akan nikmat pun demikian. Tapi orang yang bersedekah dengan bajunya dijaga oleh Allah dari potensi kemungkinan baju yang dia kenakan itu nanti membawa dampak buruk. Nah, ini dijaga oleh Allah sebab dia sudah sedekah. Dan salah satu fadilah sedekah itu adalah daf'ul bala, untuk mengangkat bala, ujian. Dengan sedekah orang yang tadinya akan kehilangan harta tidak jadi kehilangan harta. Dengan sedekah orang yang tadinya akan kena penyakit tidak jadi kena penyakit, atau bahkan bisa sembuh dari penyakit yang dia miliki. Wa fi kanaf, dan yang menariknya fi kanaf, dalam naungan Allah. Kalau hifdzillah ini musibah datang Allah lindungi, tapi kalau kanaf naungan Allah, jangankan musibah itu datang, baru ada sinyalnya saja musibah dari jauh kemungkinan ada, maka dia langsung dilindungi oleh Allah. Jadi ada tameng yang melindungi dia. Jadi ibaratnya musibah itu jangankan bercokol gitu, sekedar lewat saja tidak bisa, sebab dia sudah sedekah dengan pakaian yang dimiliki. Tapi lihat-lihat ya, baju yang lama ini maksudnya yang memang bagus untuk dipakai. Jangan wah keruan bolong-bolong, menara ruan layak dipakai baru sedekah. Jadi apa sedekah yang terbaik itu yang bagaimana? Air. Lantana birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun.
Tidaklah kamu disebut orang yang betul-betul baik sampai berani mensodakohkan sesuatu yang kamu cintai. Allah. Tapi jangan sodakoh istri ya. Nah, ini maksudnya harta ya. Nah, sesuatu yang kita cintai. Bisa sodakoh istri, caranya bagaimana? Didik dia supaya bisa khidmat dalam agama. Kita relakan dia punya waktu bukan hanya khidmat kepada dirinya sebagai suami, tapi bisa khidmat pada agama. Bisa khidmat kepada Islam wal muslimin, kaum muslimin. Ada punya istri senang bakti sosial misalkan, bagi-bagi sembako. Jangan marah-marah, justru biarkan. Nah, ini bagian daripada sodakoh istri. Nah, mimma tuhibbun, sesuatu yang kita cinta. Ketika dengar ayat ini, Umar bin Khattab radhiyallahu an langsung membebaskan budak perempuan yang sangat beliau cintai. Budak itu seperti harta kan, dimiliki. Begitu ada ini ayat ini turun, langsung disodakohkan oleh Umar bin Khattab. Nangis budak ini karena tidak mau berpisah dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia minta kalau begitu nikahi saja saya. Kamu sudah merdekakan saya, nikahilah saya kembali. Apa jawaban Umar bin Khattab? La yahillu lil muslimin. Tidak halal bagi seorang muslimin ayyauda shadaqahu, untuk mengambil kembali sedekahnya, kal kalbi, sebagaimana anjing yaudu akan kembali ila qaihi, dalam menjilat muntahnya. Haram karena menjilat sedekah, mengambil sedekah hukumnya haram. Sama seperti kita anjing, sama seperti anjing. Anjingnya aja udah buruk ini. Budak sampai sana, anjing yang muntah lalu dia telan kembali muntahnya. Seperti itulah orang yang sedekah kemudian dia tarik kembali sedekahnya. Nah, makanya kalau sedekah pada fakir miskin itu jangan minta kembalian. Ada 20 ada susu nih, 20 ada susu 15 nih. Nah, enggak etis ya, enggak etis. Nah, jadi sedekah mana yang bisa disedekahkan, dan jangan pernah lagi tarik lagi itu. Meskipun pada keluarga yang kemudian punya masalah sama kita. Jadi udah kasih adik HP misalkan, adik kita kasih HP atau mainan apa atau uang dan sebagainya. Suatu kali ada masalah, kemudian kita tarik lagi. Kepeng sarubin meh. Nah, ini sudah jadi hal yang haram. Karena semua sedekah haram ditarik kembali kecuali pemberian orang tua kepada anak. Lalu saudara dengan saudara itu sudah tidak boleh ditarik kembali. Kalau sudah jadi sedekah. Nah, dosanya besar. Fi kana fillahi azza wa jal, dalam sayap naungan sayap lindungan Allah, wa fi sabilillah, dan dia. Nah, ini menariknya yang ketiga, pertama dalam lindung penjagaan, yang kedua dalam lindungan naungan sayap Allah. Jangan bayangkan Allah punya sayap, ini bahasa kiasan ya, bahasa kiasan. Wa fi sabilillah, dan dia akan berada di jalan Allah hayyan wa maitan, selama dia hidup sampai matinya, baik dia hidup maupun mati. Ada dalam keadaan di jalan Allah. Amalannya sederhana ini, punya baju baru, baju lama disedekahkan, dapat 3 kebaikan: dijaga Allah, dinaungi Allah, ditulis orang yang ada dalam sabilillah, jalan Allah. Apa nikmatnya, apa keuntungan ketika kita ditulis sedang ada di jalan Allah? Setiap amal kita yang baik, setiap amal sederhana kita itu dilipat gandakan pahalanya, lebih utama daripada amal orang yang tidak dalam jalan Allah. Nah, ini besar sekali fadilahnya. Jadi dicek lagi lemari-lemarinya. Misalkan kita yang punya baju sudah banyak, ada baju-baju yang kita miliki sudah tidak muat tapi masih bagus, layak pakai. Sudah jarang kita pakai meskipun masih muat ya, tapi sangat jarang kita gunakan. Ini jangan sampai menjadi hisab kita di hari kiamat nanti, menjadi pertanyaan Allah, karena ini kan termasuk mal. Untuk harta yang ditanya 2 kan, min aina iktasabahu, dari mana dia usahakan, wa fima anfaqahu, dan kepada apa dia infakkan. Jangan-jangan kalau dia dianggurkan di lemari menjadi mubadzir, sedangkan dalam Quran dikatakan innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin, adalah bagian daripada kawan-kawan syaitan. Cuma sekali lagi yang disedekahkan, pertama yang bagus, yang masih layak pakai. Yang kedua yang pantas untuk disedekahkan. Karena ada pakaian yang tidak pantas disedekahkan. Contohnya celana dalam, masa mau disedekahkan? Celana dalam, baju dalam jangan disedekahkan. Ini sudah rusak ya sudah itu. Ya. Jangan diwariskan ini.
Centeng batur diwariskan. Nah, jadi antum ya punya buku pun sama, tidak pernah jarang dibaca atau sudah tidak dianggap tidak lagi tidak lagi bermanfaat untuk diri, sedekahkan. Pakaian ya, bahasan kita pakaian terutama sekali. Lihat yang jarang-jarang dipakai, segera keluarkan dari lemari, sedekahkan. Jadi barangnya layak, barangnya masih bagus, pantas disedekahkan. Yang ketiga, ditasarrufkan, diberikan kepada orang yang memang membutuhkan. Nah, ini dia pakai skala prioritas. Ada orang yang butuh, tetapi ada orang lain yang sangat butuh. Dia yang kita utamakan. Di antara lingkaran itu yang paling pertama kita cek dari segi keluarga dulu. Nah, ini standar umum sedekah. Jadi kita punya uang 10.000 misalkan. Jangan buru-buru kemudian 10.000 ini mau kasih orang yang jauh-jauh. Lihat dulu yang terdekat dari lingkaran dalam keluarga. Ibu, mertua, paman, bibi, kakak ipar. Lihat keliling kita. Kalau kira-kira tidak begitu butuh, baru kita bawa keluar. Atau tetangga ini termasuk lingkaran dalam ya. Nah, ini termasuk orang yang sangat prioritas untuk kita muliakan. Dan skala prioritasnya itu dalam satu riwayat dikatakan oleh Nabi, dia terbagi menjadi 3 jenis tetangga ini. Pertama, tetangga lahu salah satu hukukin, yang memiliki 3 hak. Pertama tetangga dan sekaligus keluarga kita. Kan kita kadang-kadang apalagi di Lombok tinggal biasanya satu komplek kan. Atau ada bahkan yang satu rumah dibagi-bagi kamarnya. Nah, ini tetangga sekaligus saudara. Pertama, hak dia sebagai saudara senasab. Yang kedua, muslim, dia punya hak sebagai muslim. Yang ketiga, tetangga punya hak sebagai tetangga. 3 hak. Ini paling prioritas. Punya baju kita yang layak untuk diberikan kepada dia, entah itu anaknya, sama kayak baju bayi-bayi yang masih kecil itu. Nah, ini jangan gengsi, sekali pakai langsung teteh. Gayanya. Sekali pakai cuci, sudah tidak bisa dipakai lagi, simpan. Kalau tidak punya rencana untuk memiliki anak lagi atau istri baru yang melahirkan anak lagi, ya sedekahkan pada tetangga yang kira-kira nanti manfaat betul kalau pakaian ini kepada dia, bagi dia. Kemudian yang kedua, jadi seorang tetangga yang lahu itna haqaqat. Jadi memiliki dua hak. Memiliki 2 hak. Apa saja itu? Dia seorang muslim dan tetangga kita, tetapi bukan saudara kita, bukan keluarga. Yang ketiga, tetangga yang hanya memiliki hakun wahidun, hanya 1 hak saja. Siapa dia? Tetangga yang non muslim, kafir. Dia hanya punya 1 hak sebagai tetangga saja. Nah, ini kita lihat dulu. Kalau semuanya ada di lingkaran tempat tinggal kita, yang paling pertama diutamakan, yang memiliki 3 hak, muslim, keluarga, sekaligus tetangga kita. Iya bejulu. Jangan orang lain sudah dapat berita kalau kita dermawan, tetapi justru keluarga kita sendiri tahunya kita ini orang pelit. Banyak orang yang begitu, penyakit orang itu. Di hadapan orang lain terlihat begitu mulia, dermawan, murah hati. Di depan keluarganya sendiri, la ilaha illallah, pelit. Pelitnya minta ampun. Jangankan sampai minta tolong keluarganya, sekedar muncul wajahnya saja dia sudah pasang tampang susah. Lebih susah dia yang didatangi. Dia mah si tanggal toa, ini dia subuh lah apa nih. Si ani ki ai dulu. Dan belum disampaikan hajatnya. Jemaah rahimakumullah, di antara tamu yang mulia, tamu yang bisa membawa berkah kepada kita itu justru tamu yang membawa keluh kesah kesusahannya pada kita. Ini berkah, tamu seperti ini berkah. Asal yang tidak buat susah ya, bukan tamu yang buat susah. Tamu yang datang bawa kesulitan dia dan kita bisa selesaikan kesulitan itu. Nah, ini ladang amal yang Allah antarkan langsung ke rumah kita tanpa kita repot-repot cari. Ini tamu ya, bisa membawa keberkahan. Dia datang sulit, butuh uang. Kita punya uang seperti yang dia butuhkan. Dan kita sudah lapang gitu, kebutuhan yang lain sudah tertutupi. Nah, ini jalan tol untuk beramal. Butuh uang 50.000, ya sudah 50.000 sudah selesai amal. Nah, ini bagian daripada tamu yang bawa berkah. Datangnya dia begitu, dia keluarnya ini akan keluar bersama penyakit rumah kita. Jadi ada
riwayat. Jadi Nabi SAW didatangi oleh seorang istri yang mengeluh karena suaminya itu luwek lalu temuin, birang jelo temui diri sampai habis sedak balik. Wah, Nina mengeluh dia kepada Rasulullah SAW. Ini gimana suami saya ini masa tiap hari tamu terus yang datang. Maka satu kali Nabi SAW bawa hadir ke sana dengan rombongan tamu lagi datang. Beliau pesan kepada istrinya, nanti kalau saya keluar kamu saksikan keluar apa yang ikut keluar. Maka setelah Nabi berbincang-bincang, disuguhi sedak macam-macam, keluar Nabi SAW dengan rombongan diikuti oleh kalajengking, ular, kemudian binatang-binatang melata yang jelek-jelek. Kaget istrinya ini, dia tanyakan kemudian apa maksud daripada gambaran yang diberikan Rasulullah SAW seperti itu. Apa yang ikut keluar bersama Rasulullah SAW? Maka apa kata Nabi SAW? Tamu itu adalah berkah. Ketika dia datang membawa masalah dan kamu angkat dan kamu penuhi kebutuhannya, kamu angkat masalahnya, keluarnya itu adalah keluar dengan membawa semua bala yang akan menimpa rumahmu. Kira-kira seperti itu yang disampaikan Nabi SAW. Kama qala Nabi SAW. Jadi sedekah kita itu tanpa kita sadari luwe berkah, meski hanya Rp1.000. Makanya kalau kasih parkir itu berapa jatahnya aslinya? Rp1.000. Tapi kadang-kadang kalau kita kasih 2.000, dia lolos saja, enggak kasih kembalian. Ini rasa mangkal mungkin bisa jadi ada muncul. Tapi ini kita olah hati kita supaya kita ikhlaskan. Pertama, jangan supaya harta itu jadi haram untuk dia. Yang kedua, kalau kita niatkan itu sedekah bisa menjadi pengangkat bala untuk kita dan keluarga. 2.000, tapi kalau 10.000 enak kembalian. Kembalian namun 2.000 lalu ya. Insyaallah. Anak cukup dulu sudah lewat 5 menit. Warawina babu ma yaqulu li sahibihi idza ra'a alaihi tauban jadidan wallahu a'lam.